Hal ini sering terjadi di dalam kehidupan nyata, di mana bahwa hanya orang yang berketurunanlah yang jadi pemenang. Orang biasa atau selebihnya hanyalah sampah atau pelengkap di dalam kehidupan. Selamat datang di channel Momotaru, channel yang aku buat atas keinginanku sendiri. Kali ini, aku akan membahas anime yang bisa dibilang biasa aja, tapi layak untuk ditonton, yaitu Maogokin no Futeki Gosa Shijou Saikyo, atau bisa kita sebut Raja Iblis yang Bersekolah. Anime yang diangkat dari sebuah light novel, yang novelnya sendiri masih ongoing. Berarti sudah dipastikan ini anime bakal mendapat season 2 atau seterusnya. Sebelum kita mengulas animenya, aku akan menjelaskan dulu sinopsis cerita yang aku dapat sampai episode 8 ini. Cerita ini mengisahkan tentang seorang Raja Iblis yang bereinkarnasi ke 2000 tahun yang akan datang. Ia mengorbankan jiwanya dan menyebarkan sihirnya untuk kedamaian dunia. Ia mengorbankan dirinya karena sudah lelah untuk berperang, membunuh, atau semacamnya. Dengan bantuan pahlawan manusia, ia pun mengorbankan diri dan hidup kembali di 2000 tahun kemudian. Cerita flashback ini memang singkat, karena hanya diceritakan pada awal episode saja. Selebihnya cerita kebanyakan berfokus pada 2000 tahun mendatang. Tapi gak apa-apa, aku tetap bisa memahami isi ceritanya. Anos, yaitu Raja Iblis yang sudah bereinkarnasi dan kembali ke dunia melihat keturunannya yang sudah hidup damai. Tetapi ia melihat ada kejanggalan setelah kepergiannya selama 2000 tahun yang lalu. Ia melihat bahwa orang-orang di masa ini mengenal Raja Iblis bukanlah terhadap dirinya, yaitu Anos Valdigat, melainkan Avos di Helvia, yang entah dari mana nama tersebut muncul. Mungkin orang tersebut juga yang sudah mengganti ingatan para pendahulu terhadap sang Raja Iblis tirani yaitu Anos Valdigat. Di sini Anos berusaha mencari dalang di balik semua ini. Untuk inti cerita sampai di situ. Di awal aku mengatakan ini anime biasa aja, tapi juga layak untuk ditonton. Mengapa demikian? Aku menganggap ini anime biasa aja karena sudah banyak sekali anime bergenre fantasi yang berlatar belakang penyihir yang aku tonton. Jadi aku gak terlalu hype dengan latar belakang penyihir. Akan tetapi aku juga gak menganggap remeh isi kandungan dari cerita tersebut. Ini anime layak untuk ditonton bagiku. Karena disuguhi dengan masalah sosial yang sering sekali kita hadapi dari zaman Fir'aun sampai sekarang ini. Yaitu kesenjangan sosial. Di dalam cerita pada zaman ini, para bangsawan yaitu keturunan dari 7 tetua pendahulu, yaitu bawaan Anos yang Anos ciptakan setelah lepas kepergiannya. Mereka merasa para bangsawan adalah orang yang layak untuk dijadikan pengganti Avos di Helvia, sang tirani palsu. Sedang kaum campuran termasuk Anos sendiri yang terlahir kembali sebagai darah campuran tak layak untuk dijadikan sebagai Raja Iblis. Hal ini sering terjadi di dalam kehidupan nyata, di mana bahwa hanya orang yang berketurunanlah yang jadi pemenang. Orang biasa atau selebihnya hanyalah sampah atau pelengkap di dalam kehidupan. Anime ini biasa aja karena mungkin aku hanya nonton animenya aja. Yang aku rasa dikompres abis-abisan dari cerita light novelnya. Aku gak tahu benar atau salah, tapi mungkin saja begitu. Kalau aku salah kalian komen aja di kolom komentar, oke? Karena banyak adegan dan peristiwa yang dikompres, jadi kurasa ceritanya kurang ngena. Kurang dapat feel-nya. Tetapi pesan yang disampaikan masih jelas, tak ada yang miss kepada para penonton. Itu bisa menjadi poin lebih atau kekurangan dari anime ini, tergantung kita melihat dari sudut mana. Dalam pengkarakteran tokoh, aku juga rasa sangat baik, di mana Sasha dengan sifat naifnya, Misha dengan sifat baik seutuhnya tanpa cacat hati. Akan tetapi sifat kesepiannya itu juga dapat banget. Lai dengan sifat dingin dan misteriusnya, dan main karakter Anos yang sudah didesain dengan begitu bagus. Baik itu fisik, seiyu, maupun sifat yang digambarkan di dalam animenya. Overpowernya pun dapat. Tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangkan. Sebuah langkah yang bagus bagi studio Silverlink. Dalam segi animasinya sendiri aku rasa masih aman, tapi aku gak berharap banyak. Karena melihat studio Silverlink-nya sendiri yang memang kurang bersaing setiap musim di daftar top anime. Jadi kalian jangan membanding-bandingkan dengan studio ternama lainnya. Seperti Eiji, Toei, Aniplex, A1, atau semacamnya, oke? Kalau kalian masih bacot juga mengenai hal itu, fix kalian itu memang bocah, udah bocah, bau bawang pula. Hanya yang aku sayangkan adalah penggunaan CGI yang dipakai ketika di scene Sasha menantang Anos. Aku rasa itu mengganggu sekali, merusak kenyamanan ketika aku menonton. Sekali lagi, aku gak berharap banyak dari segi animasi karena aku masih menikmati jalan ceritanya. Untuk musik opening dan endingnya aku suka, terlebih endingnya, bagiku itu enak untuk didengar. Ini anime sudah memasuki episode 8 yang sebentar lagi akan masuk ke episode 9. Aku gak tahu light novelnya itu sudah chapter berapa.
mungkin sudah masuk chapter yang cukup jauh. Akan tetapi bagi kalian yang ingin menikmati animenya saja, itu juga tidak masalah. Karena cerita dari animenya juga masih berjalan dengan baik dan mudah dipahami. Gak tahu juga kalau ada beberapa perubahan antara anime dan light novelnya. Karena aku gak baca sama sekali light novelnya. Khusus episode 8 mengenai ras roh yang mungkin beberapa dari kalian hal ini terasa membingungkan. Jujur, aku pun juga bingung pada awalnya. Jadi yang belum tahu, kenapa Sheila yaitu ibu dari Lai bisa kembali lagi, aku akan menjelaskannya dengan lebih mudah. Dalam cerita ini, roh terbentuk karena cerita, mitos, dan kepercayaan yang beredar dalam masyarakat. Sheila sendiri adalah roh campuran darah iblis dan roh yang bisa dikatakan bahwa ia adalah roh dengan energi yang lemah dan bisa menghilang kapan saja bila waktunya tiba. Ada beberapa cara untuk menyembuhkan penyakit roh yang dialaminya tersebut, seperti mengirimkan energi roh lain kepada roh yang terdampak penyakit itu. Hal inilah yang dilakukan oleh Misa, yang berusaha untuk mengembalikan kekuatan dari ibunya Lai dengan mentransfer kekuatannya. Tetapi hal ini sangatlah beresiko. Itu bisa membuat si pentransfer atau penerimanya benar-benar menghilang. Dan ada cara lain lagi, yaitu dengan menanamkan kembali kepada masyarakat mitos yang berhubungan dengan sang roh itu sendiri. Sheila adalah roh perwujudan dari sebuah pedang yang dibuat dengan rasa cinta. Hal ini sudah disadari oleh Anos ketika ia melihat Sheila berubah menjadi pedang. Orang-orang telah melupakan hal itu dan menganggap pedang terbaik adalah ketika pedang tersebut dibuat dengan aliran sihir yang kuat, bukan dengan cinta. Untuk itu, ketika mereka telah melupakan cerita atau mitos tersebut, kekuatan roh dari Sheila pun mulai memudar dan perlahan akan membuat dirinya hilang seutuhnya ketika hal tersebut benar-benar telah dilupakan. Tapi kenapa gak dari awal aja menanamkan mitos itu ke masyarakat? Kan hal itu bisa nyembuhin dirinya sendiri. Ya kan Sheila sendiri tak tahu dia itu roh apa, makanya Lai juga bingung harus berbuat apa. Untuk itu, Lai pada akhirnya bersekutu dengan bangsawan yang mengiming-iminginya kesembuhan dari ibunya tersebut. Lalu setelah Shin Anos berhasil mengalahkan Lai, ia pun berteriak pada khalayak ramai bahwa ia menang karena pedang hebat yang dibuat dengan cinta oleh ayahnya sendiri, bukan karena pedang sihir yang kuat. Orang-orang pun mulai membicarakan kembali mitos tersebut, dan Anos pun bisa mengembalikan Sheila dalam keadaan utuh. Sedikit menyesatkan memang kalau kita percaya akan mitos. Tapi ya udahlah, namanya juga cerita. Kalian wibu-wibu bawa kacang, tinggal nikmatin aja tanpa bacot, apa susahnya? Nah, kalau ada yang dirasa kekurangan atau terlalu memaksakan yang mengakibatkan plot hole atau semacamnya, baru boleh kita kritik. Oke, kesimpulannya. Anime ini bagus dari segi cerita, tapi pengompresan dari anime ini yang membuat feelku kurang dapet. Satu-satunya scene yang ngena banget bagiku adalah ketika ayahnya Anos memberi pedang hasil jeripayahnya kepada Anos. Selebihnya biasa aja. Bagi kalian yang sudah bosan dengan genre fantasi atau semacamnya, kalian aku sarankan untuk mencicipi sedikit saja anime ini. Karena banyak dibumbui oleh pelajaran mengenai kesenjangan sosial. Meskipun di anime lain hal ini juga sudah banyak dibahas. Tapi gak ada salahnya untuk mencoba. Hanya itu ulasanku mengenai anime ini. Like kalau kalian suka dan dislike aja kalau kalian gak suka. Dan kalau ada pertanyaan mengenai anime yang aku tonton, kalian boleh tanyakan di kolom komentar. Bye.